Saya ingin ke Bung Opan. Bung Opan ada beberapa rekomendasi, 5 rekomendasi kalau tidak salah yang dikeluarkan oleh Komnas HAM untuk PSSI. Bagaimana Bung Opan melihat ini akan seperti apa dampaknya terhadap sepak bola Indonesia? Iya, menurut saya bisa itu apa rekomendasi dari Komnas HAM yang disampaikan kemarin adalah merupakan pelengkap atau melengkapi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh PGPR. Dan yang menarik adalah rekomendasi ataupun pengungkapan fakta dari Komnas HAM jauh lebih gamblang, lebih detail, terutama yang menyangkut dua pihak yang terkait secara langsung, tidak langsung, yakni kepolisian dan juga terutama tentu PSSI. Terhadap kepolisian kita menjadi tersentak ketika mengetahui pengungkapan fakta di Komnas HAM bahwa ternyata ada total 45 tembakan dan air mata yang dilepaskan di dalam stadion oleh aparat kepolisian. Ini saya ingin mematahkan pemberitaan sebelumnya dalam proses yang dilakukan kepolisian Surabaya beberapa waktu yang lalu bahwa hanya ada 11 tembakan kata mereka waktu itu. Yang kedua adalah rekomendasi bagi kepolisian masih, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum, yakni agar Komnas HAM merekomendasikan kepada kepolisian agar kepolisian tidak ragu untuk mengungkap itu lebih terang-terang, lebih transparan, dan juga harus berani untuk memutus pada level yang tinggi dari semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dari tragedi Kanjuruhan. Kemudian dari rekomendasi terhadap PSSI ini juga yang paling menarik. Ada 2 poin dari 5 rekomendasi terhadap PSSI yang sangat menarik. Poin yang nomor 2 dari yang disampaikan oleh Komnas HAM tadi adalah tentang pembekuan sepak bola Indonesia. Kemudian poin yang keempat yakni tentang pertanggungjawaban secara kelembagaan oleh PSSI terhadap tragedi Kanjuruhan ini. Nah, poin yang kedua tadi dari rekomendasi terhadap PSSI ini yang agak mengusik kita semua sebagai pencinta sepak bola Indonesia, yakni penegasan untuk membekukan sepak bola Indonesia. Ini melengkapi rekomendasi TGIP sebelumnya dengan bahasa yang lebih halus mungkin, yaitu meminta mundur, kemudian para pejabat PSSI diminta mundur, kemudian penyelenggaraan KLB dalam tempo yang secepat mungkin. Nah, di bahasanya Komnas HAM adalah pembekuan. Maksud saya adalah bahwa kata pembekuan ini mau tidak mau membuat sepak bola kita betul-betul berhenti. Lagi-lagi dari tragedi Kanjuruhan ini yang berposisi paling disalahkan adalah sepak bolanya. Yang paling menderita adalah sepak bolanya. Yang paling merasakan penderitaan sepak bolanya. Padahal sepak bola secara hakiki tidak bersalah. Yang bersalah adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, daripada kita mengorbankan sepak bola hingga waktu yang belum terbatas, maka tentu kita sangat berharap kepada 2 pihak. Yang pertama adalah kepolisian. Secepatnya mengungkapkan fakta yang sebenarnya, kemudian segera memproses seluruh pihak yang memang terlibat secara langsung maupun tidak, meminta pertanggungjawaban secara hukum agar ini lebih konkret. Apalagi selain rekomendasi TGIPF sudah merekomendasikan ini, rekomendasi Komnas HAM sudah memperkuat ini semua. Jadi seharusnya tidak ada keraguan lagi bagi kepolisian. Kita menghargai bahwa kepolisian saat ini sedang dalam proses untuk menegakkan ini semua, membuka tabir ini semua. Tapi jika kita mencoba untuk mengkaitkannya dengan kegiatan sepak bola Indonesia yang akan dibekukan sampai ini semua betul-betul terbuka secara terang-benderang, maka tentu sepak bola kita tersandra hingga waktu yang belum jelas. Ingat, di balik kegiatan sepak bola kita, Liga 1, Timnas, Liga 2, Liga 3, tidak kurang dari 120-130 ribu masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di situ. Nah, kemudian dari sisi rekomendasi terhadap PSSI, ini menurut saya melengkapi rekomendasi TGIPF. Kalau TGIPF menggunakan bahasa yang lebih halus, yakni memohon untuk diadakan KLB secepat mungkin, diawali dengan pengunduran diri para pejabat, maka rekomendasi Komnas HAM ini lebih menegaskan, lebih detail lagi, bahkan meminta pertanggungjawaban secara kelembagaan. Kemudian meminta kepada kepolisian untuk memproses tidak hanya pada level bawah, tapi juga pada level tinggi dari semua pihak atau lembaga yang terkait. Dalam pemaparan dari Komnas HAM juga akhirnya terbuka kepada kita semua bahwa pihak broadcasting juga memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.
Kemudian juga sebelumnya kita sudah tahu ada 6 tersangka, di mana salah satunya adalah Direktur Utama PT LIB. Nah, jika kita mengkaitkannya dengan bahasa Komnas HAM, seperti statement dari Komisioner Komnas HAM tadi bahwa kepolisian tidak boleh ragu untuk memusat pada level yang lebih tinggi, maka tidak tertutup kemungkinan di pihak kepolisian ada yang jauh lebih tinggi dari aparat yang berada pada level AKBP, kemudian pada lembaga atau federasi tidak tertutup kemungkinan kepolisian akan mengusut yang jauh lebih tinggi, lebih dari sekedar Direktur Utama PT LIB. Dalam hal ini mungkin federasi, ada Exco, ada Ketua Umum PSSI. Oleh karena itu bisa dibutuhkan kebesaran jiwa dari semua pihak, dari pihak keamanan, dari federasi, untuk tidak lagi melanjutkan saling lempar tanggung jawab. Kemudian proses hukum harus terus lanjut. Kemudian ada keputusan-keputusan dari pihak-pihak terkait, terutama dari federasi, untuk secara legowo dengan penuh kebesaran jiwa agar sekali lagi sepak bola Indonesia tidak menjadi korban. Kasihan 130 keluarga yang menggantungkan hidupnya di sepak bola kita. Baik Bung Opan, tapi yang cukup menarik harus dikomentari oleh Komnas HAM karena pengamat sepak bola juga terusik atas rekomendasi pembekuan sementara seluruh pertandingan sepak bola ke PSSI. Sesaat lagi ditanggapi Mas Bika Ulung, hanya di Kabar Petang pemirsa.